Yang dekat, yang dekat, yang dekat. Yang dekat ini. Yang dekat. Yang dekat di bawah nih. Sana itu. Antam kastir dulu, sabar, sabar, Kastir dulu. Kastur yang sana. Iya. Yang sana itu. Antam kastir dulu, sabar, sabar, Kastir dulu. Kastur yang sana. Iya. Hantam. Detik-detik menegangkan, sniper TNI sukses bungkam 4 KKB sekaligus. Pagi yang cerah menyambut saat matahari perlahan naik di langit. Di atas pohon, dari pos tinjau yang menjulang tinggi, aku memandangi panorama alam yang indah. Namun, tak lama kemudian, perhatianku beralih pada adegan yang tak terduga. Di antara pepohonan, sekitar 600 meter dari kamp kami, tampak 4 sosok yang menyita perhatian anggota KKB, kelompok bersenjata yang dikenal sangat berbahaya. Menggenggam senjata api laras panjang, keempat individu ini menjadi pemandangan yang menegangkan. Senjata jenis VIL buatan Austria yang mereka bawa menghadirkan rasa khawatir lebih dalam. Segera, panggilan telepon terhubung dan aku memberitahu rekan-rekan di kamp tentang situasi yang mengkhawatirkan ini. 4 rekan kami dengan sigap bergerak sesuai instruksi. Mulai dari arah jam 3, mereka merambah sekitar 700 meter sebelum bergeser menuju arah jam 9 dengan jarak sekitar 200 meter. Kira-kira pada pukul 8, lebih 45 menit, langkah-langkah mereka membawa mereka tepat pada titik yang telah ditentukan. Ketegangan semakin menguat ketika mereka melaporkan posisi KKB yang akhirnya terlihat. Dalam sekejap, para rekan kami telah siap dengan senapan mereka menunggu aba-aba dari saya. Sebagai penutur kisah dalam situasi ini, aku merasakan jantung berdetak lebih cepat. Saat eksekusi dimulai, tembakan pertama dari senapanku menggelegar memberi isyarat serangan dimulai. Namun, situasi berubah menjadi kacau karena koordinasi yang buruk. Salah satu anggota KKB berhasil lolos, berlari ke arah utara dan lenyap di balik pepohonan. Dalam momen ini, kata-kata puisi spontan terucap dari bibirku mencerminkan perasaan tak terduga. Tapi tak ada waktu untuk merenung karena informan kami yang setia memberitahu kami tentang kemungkinan tujuan pelarian KKB. Dengan rasa ragu namun tekad bulat, kami memutuskan untuk mengikuti petunjuk ini. Saat tengah hari tiba, kami mencapai perkampungan di dataran rendah yang tampak sepi dan terlantar. Rumah-rumah tradisional Honai terabaikan, dikelilingi semak ilalang yang melahap beberapa dari mereka. Tanpa tanda aktivitas manusia, kami merasa seakan memasuki dunia yang ditinggalkan. Tanda-tanda pertanyaan pun muncul saat kami berusaha mencari jejak KKB. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, aku memimpin kami menuju semak-semak sekitar 200 meter dari perkampungan. Sementara itu, rekan-rekan saya tetap berjaga, siap mengamati. Namun, pengamatan kami tak membuahkan hasil dan KKB masih tak terlihat. Waktu berlalu, hingga akhirnya pada pukul 15.20, mataku mulai merasa lelah dan binatang kecil bermain-main. Tubuhku merasa lelah, namun tekadku tetap kuat. Meski waktu terasa panjang, tak ada tanda-tanda KKB yang muncul. Tiba-tiba, pada pukul 16.40, mataku menangkap gerakan di dalam salah satu Honai. Hati berdegup kencang, seolah mendekati puncak sebuah perjalanan. Pintu Honai yang tadinya terbuka perlahan tertutup dan akhirnya anggota KKB muncul dengan senapan di tangannya siap menghadapi segalanya. Dalam pengamatan yang panjang, saat-saat itu terbayar dengan kehadiran yang kami tunggu. Sorot matahari perlahan meredup, menyisakan bayangan senja di cakrawala. Seiring dengan kerlap-kerlip bintang yang muncul satu persatu,
kami merasa penuh dengan rasa haru dan kebanggaan. Petualangan ini, seperti sebuah naskah dokumenter yang mendalam, mengajarkan kami banyak tentang tekad, kerja tim, dan arti sebenarnya dari kesabaran. Kami menyadari bahwa dalam detik-detik di mana kita mencari, terkadang kita menemukan hal-hal yang tak terduga. Kita memahami bahwa perjalanan bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang momen-momen di antara yang mengubah kita menjadi versi yang lebih kuat dan bijaksana.